Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Husniwati Christine SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Karakter dan Kompetensi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dan kondisi yang baik. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dan penting khususnya bagi generasi muda kita, yaitu kesehatan mental. Lebih khusus lagi, kita akan berbicara mengenai kesehatan mental di kalangan generasi Z. Gen Z yang merupakan kelompok generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 adalah generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka adalah generasi digital pertama yang tidak hanya mengenal, tetapi hidup berdampingan dari internet, media sosial, dan berbagai perangkat teknologi canggih. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemudahan, tapi di sisi lain, eksposur terhadap teknologi ini juga mempengaruhi mental mereka dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seiring berkembangnya teknologi, survei demi survei menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan terkait kesehatan mental pada generasi ini. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi di kalangan Gen Z cenderung lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang coba akan saya jelaskan uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu tuntunan sosial dan budaya. Tekanan sosial yang dialami oleh generasi Z tidak bisa diremehkan. Usia muda, mereka sudah terbiasa melihat dan membandingkan diri mereka dengan orang lain melalui media sosial. Bukan rahasia lagi bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan lainnya kerap kali menampilkan sisi kehidupan yang seolah sempurna. Sayangnya, hal ini dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Mereka kerap merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau bahkan tidak cukup menarik jika dibandingkan dengan orang lain di media sosial. Ketika kita terlalu sering membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis, hal itu dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri dan harga diri. Rasa cemas, takut akan penolakan, dan bahkan tekanan untuk selalu tampil sempurna sering kali menghantui generasi Z. Ini yang disebut dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Mereka merasa takut ketinggalan informasi, momen, atau tren terbaru sehingga terjebak dalam siklus mengejar validasi dari dunia maya. Kedua yaitu tekanan akademis dan karir yang kian berat. Selain tuntunan sosial, tekanan akademis juga menjadi beban besar bagi generasi Z. Di sekolah, mereka dihadapkan pada standar akademis yang kian ketat, persaingan yang semakin tinggi, dan ekspektasi yang kadang sulit untuk dicapai. Tidak jarang, mereka merasa harus mencapai hasil yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, entah itu di bidang akademis maupun ekstrakurikuler. Tekanan ini terkadang berasal dari orang tua, keluarga, atau bahkan dari diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka harus masuk perguruan tinggi terbaik, mendapatkan nilai yang sempurna, atau mencapai berbagai prestasi untuk memenuhi harapan. Namun, apa yang terjadi jika mereka gagal? Mereka seringkali merasa gagal dan kehilangan rasa percaya diri. Ketiga yaitu dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Media sosial tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga menjadi tempat di mana generasi Z mengekspresiasikan diri, namun kita tidak bisa mengabaikan dampak buruk dari media sosial. Studi menunjukkan bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat berhubung dengan meningkatnya tingkat kecemasan dan depresi. Cyberbullying juga menjadi masalah besar yang semakin marak dengan berkembangnya platform-platform daring. Pelecehan, kritik, atau bahkan penghinaan di media sosial dapat meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam dan sulit sembuh. Fenomena inilah yang menyebabkan banyak remaja merasa tertekan, merasa tidak berharga, dan bahkan cenderung mengasingkan diri dari lingkungan sosial mereka. Kita semua, baik sebagai orang tua, guru, teman, maupun masyarakat, memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi Z.
Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama untuk mendukung kesehatan mental mereka. Yang pertama, menciptakan ruang aman untuk berbicara. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi, baik dari rumah, sekolah, atau lingkungan sosial. Anak-anak dan remaja harus merasa nyaman untuk berbagai perasaan dan pengalaman mereka. Jangan sampai mereka merasa takut untuk jujur mengenai apa yang mereka alami atau merasa tidak ada yang memahami mereka. Yang kedua, menumbuhkan literasi kesehatan mental. Pendidikan mengenai kesehatan mental adalah hal yang penting dan harus kita mulai sejak dini. Mereka harus paham bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan dan tidak ada yang salah dengan meminta bantuan jika merasa sedang mengalami masalah. Yang ketiga, meminimalkan tekanan sosial dan akademis yang berlebihan. Kita semua perlu mengerti bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk mengajarkan pada mereka bahwa gagal adalah bagian dari kehidupan dan bukan akhir dari segalanya. Daripada menekankan pada hasil, kita bisa mengarahkan perhatian mereka pada proses belajar, upaya, dan kerja keras. Yang keempat, mengurangi waktu layar atau memberikan edukasi tentang media sosial. Bagi banyak remaja, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka. Kita bisa membantu dengan cara mengatur batas waktu penggunaan media sosial dan memberi pemahaman akan pentingnya kehidupan di luar dunia maya. Kita semua tahu bahwa kesehatan mental adalah hal yang sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dengan memahami dan memberi dukungan bagi generasi Z, kita bisa membantu mereka untuk tumbuh sebagai individu yang sehat secara fisik maupun mental. Kita harus menyadari bahwa kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan, dan generasi Z adalah generasi yang akan membawa perubahan di masa depan. Jika mereka sehat secara mental, mereka akan mampu menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan produktif. Jadi, marilah kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka, memberikan bimbingan, serta menjadi pendengar yang baik bagi generasi ini. Dengan dukungan dari kita semua, saya percaya mereka akan mampu melewati tantangan yang ada dan menjadi generasi yang kuat serta berdaya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.